Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Dalam training sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai modul. Dan dalam modul tersebut, terdapat 4 subbab poin penting. Lalu, dalam training kali ini, kita akan membahas mengenai modul Sequencing Active Training Activities. Dalam modul ini, terdapat 4 subbab poin penting juga. Yang pertama ada Basic Sequencing Guidelines, yang kedua ada Applying Sequencing Guidelines, yang ketiga ada The Finer Side of Sequencing, dan yang keempat ada Experiential Learning Sequence. Dalam training kali ini akan dipandu oleh 2 orang trainer. Yuk kita simak sama-sama teman-teman. Yang akan menemani pada sesi pertama ini yaitu Stephanie Hendina. Dan pada sesi kedua nanti akan ditemani oleh Putri Novidianti. Teman-teman, sebelum kita memulai training ini, ada rules yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, aturlah posisi duduk yang nyaman untuk siap belajar. Yang kedua, siapkan buku catatan. Dan yang ketiga, jangan lupa siapkan air minum juga ya. Hal terpenting bagi seorang trainer adalah bagaimana cara menempatkan suatu kegiatan acara. Apabila seorang trainer salah dalam melakukan suatu kegiatan acara, maka hal tersebut akan berdampak pada trainee. Contohnya, seperti ketika seorang trainer sedang membutuhkan attention dari para trainee. Namun, trainee sedang merasa lelah karena aktivitas yang sebelumnya dilakukan. Maka, hal tersebut akan membuat trainee kesulitan untuk memberikan attention untuk seorang trainer. Selanjutnya, ketika seorang trainer meminta trainee untuk melakukan kegiatan tanpa melakukan perencanaan, hal tersebut akan menjadi sia-sia. Yang terpenting adalah bagaimana keefektivitasan seorang trainer dalam melakukan serangkaian kegiatan. Seorang trainer biasanya mengetahui bagaimana menempatkan kegiatan-kegiatan acara dan menemukan flow yang baik. Sehingga seorang trainer mencoba mengurutkan kegiatan acara melalui pengalamannya trial and error. Basic Sequencing Guidelines. Di sini terdapat 6 guidelines yang harus dipenuhi. Yang pertama ada build interest and introduce new content before you delve more deeply. Yaitu, trainer diminta untuk mengatur panggung pembelajaran dengan menggunakan aktivitas yang menarik bagi trainee. Kemudian, berikanlah gambaran besar terkait kegiatan aktivitas yang akan dilakukan. Lalu, yang kedua ada Less easy activities before demanding activities. Buatlah trainee merasa nyaman dan mulailah dengan pembukaan sebelum masuk dalam kegiatan training. Lalu yang ketiga adalah maintaining a good mix of activities, yaitu buatlah variasi dalam kegiatan pelatihan. Karena variasi adalah salah satu poin penting untuk kegiatan pelatihan yang baik. Lalu yang keempat adalah group together concept and skill that build on each other. Karena pada umumnya kita akan lebih mudah belajar dan mendapatkan ide jika dibangun atau dihasilkan secara bersama-sama. Yang kelima adalah provide soft skill before practicing complex skill, yaitu mulailah dengan kegiatan-kegiatan kecil terlebih dahulu sebelum mulai masuk ke dalam kegiatan aktivitas yang kompleks. Tahap yang keenam adalah close training sequence with discussion of so what and now what. Trainer meminta trainee untuk mempertimbangkan mengenai implikasi apa yang didapatkan setelah mereka mengikuti pelatihan ini, dengan cara berdiskusi kepada trainee mengenai so what and now what setelah mereka melakukan pelatihan ini. Feedback konstruktif adalah cara membantu orang lain untuk melihat perilaku mereka sendiri tanpa membuat mereka bersikap defensif. Ini adalah bentuk komunikasi kepada orang atau kelompok
yang memberi informasi tentang bagaimana dia dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Jika kita ingin menghindari menciptakan sikap defensif dengan menggunakan feedback yang kita berikan, maka kita tidak boleh terlihat menyerang kepada orang atau kelompok. Di sini terdapat kriteria feedback yang berguna. Pertama, kita perlu menggambarkan reaksi mengenai diri sendiri, sehingga membuat individu bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan feedback sesuai dengan keinginannya. Lalu, yang kedua, kita perlu memberikan feedback secara spesifik. Dan yang ketiga, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan orang yang menerima feedback. Kita tidak boleh melayani kebutuhan kita sendiri, sehingga kita gagal mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Lalu yang keempat, kita perlu mengendalikan, karena bila kita hanya mengingatkan kepada seseorang mengenai kekurangannya, hal itu dapat menyebabkan frustasi kepada orang tersebut. Lalu kriteria kelima dalam feedback yang berguna yaitu ketika penerima feedback telah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mereka amati jawabannya. Yang keenam yaitu sebaiknya feedback disampaikan sesegera mungkin. Yang ketujuh yaitu feedback akan lebih baik bila disampaikan dengan cara jelas agar tidak ada kesalahpahaman antara penerima maupun pemberi feedback. Teman-teman, pada layar teman-teman saat ini telah terdapat handout. Di sini, teman-teman diminta untuk melakukan aktivitas, yaitu mengurutkan kegiatan-kegiatan yang telah tercantum pada layar teman-teman, berdasarkan kriteria feedback yang sebelumnya telah disampaikan tadi. Lalu, teman-teman dapat menuliskan jawaban teman-teman pada buku catatannya ya. Nah, setelah teman-teman mengerjakan aktivitas sebelumnya, di sini terdapat jawabannya. Teman-teman bisa mengoreksi sendiri ya hasil jawaban teman-teman. Pada bagian ini dapat kita lihat kegiatan pertama yang dilakukan oleh trainer yaitu menjelaskan terlebih dahulu terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran besar kepada trainee dan juga menarik perhatian serta minat trainee dalam melaksanakan training. Kemudian pada bagian ini trainer melakukan opening exercise. Opening exercise yang dilakukan ini selaras dengan topik training. Jadi, dalam hal ini, trainer menggunakan cara yang menarik minat para trainee untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai feedback. Pada bagian ini, trainer memulai dari bagian kecil terlebih dahulu. Trainer meminta setiap para trainee untuk dapat menilai diri mereka sendiri mengenai seberapa terbuka diri mereka terhadap feedback. Pada bagian ini, trainer mencoba untuk melakukan variasi dari kegiatan dengan mengajak para trainee untuk berpasang-pasangan. Lalu, trainer juga meminta trainee untuk saling mendorong satu dengan yang lainnya dalam memberikan feedback di kegiatan tersebut. Jadi, para trainee dapat saling belajar satu sama yang lainnya dengan pasangannya. Selanjutnya, trainer masih menggunakan variasi dalam kegiatan. Di sini, trainer menggunakan metode presentasi. Setelah trainer sebelumnya selesai melakukan presentasi, trainer meminta trainee untuk melakukan action plan, yaitu membagi rencana mereka untuk memberikan feedback pada pasangannya masing-masing. Teman-teman bisa menyaksikan contoh yang satu ini. Di sini, kegiatan yang pertama dilakukan trainer adalah melakukan sebuah permainan, di mana trainer melakukan sebuah hal yang menarik trainee dengan melakukan permainan ini. Hal ini dilakukan untuk membangun minat dan menarik perhatian para trainee.
Setelah trainer melakukan pemanasan dalam bentuk permainan bersama trainee, trainer memulai dari bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Lalu, sebelumnya dapat kita lihat ya, bahwa trainer melakukan permainan pengenalan dan sekarang trainer dapat memberikan presentasi materi mengenai topik dari training. Pada bagian ini, saya meminta untuk teman-teman menjawab ya, kira-kira guidelines apa yang diterapkan oleh trainer dalam melakukan training ini. Nah, pada kegiatan yang ini saya juga meminta untuk teman-teman menjawab ya, kira-kira guidelines yang mana yang sedang diterapkan oleh trainer. Lalu kira-kira dalam kegiatan yang ini guidelines yang mana ya yang diterapkan oleh trainer? Lalu untuk kegiatan ini kira-kira termasuk guidelines yang mana ya teman-teman? Pada kegiatan ini, trainer meminta trainee untuk mempertimbangkan mengenai implikasi apa yang didapatkan setelah mereka mengikuti training ini. Sebelum masuk ke sesi 2, kita istirahat dulu ya teman-teman. Selamat menyaksikan. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself like Ponzi with what she said, where she wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman arose and stood before he lives. But I'm not the kind of person that asks what she said, where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Oh, 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 I want something just like this. Halo semuanya. Setelah ice breaking tadi, kita jadi semangat lagi dong. Sebelumnya salam kenal, saya Putri Noviduyanti sebagai trainer dalam sesi kedua ini. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari mengenai the finer sides of sequencing dan experiential learning sequences. Setelah kita mengetahui aturan dasar dalam membuat sebuah program pelatihan, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara mengurutkan sebuah program pelatihan. Sebelum itu, saat kita melihat para komposer, mereka pasti memiliki aturan tertentu dalam bermusik. Namun, mereka melakukan variasi agar memperoleh hasil yang menarik dan memuaskan. Sama halnya dalam menyusun sebuah program pelatihan. Yang perlu dihindari dalam menyusun sebuah program pelatihan adalah menggunakan urutan yang sama. Karena program pelatihan yang efektif ketika peserta tidak hanya memperhatikan trainer saja, tetapi para peserta mampu mempelajari dan mengaplikasikan materi yang mereka
mereka peroleh dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, urutan dalam suatu program pelatihan sangatlah penting. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah urutan pelatihan. Yang pertama, membuat desain pelatihan dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Misalnya, saat mengajari peserta bagaimana cara membuat customer credit, kita dapat mengajarkannya dengan memberikan definisi dari customer credit terlebih dahulu, kemudian memberikan contoh kasusnya. Atau, trainer bisa membalikan urutan dengan memberikan contoh kasus, lalu diikuti oleh definisi. Yang kedua, saat menyampaikan prosedur, dapat dimulai dengan langkah pertama atau langkah terakhir terlebih dahulu. Misalnya, saat kita akan mengajarkan peserta bagaimana cara menyusun laporan untung rugi, kita dapat memulai dengan menjelaskan elemen dasar, lalu dilanjutkan dengan demonstrasi langkah demi langkah dalam menyusun sebuah laporan. Atau, kita dapat menyajikan bagaimana laporan keuangan yang telah selesai, lalu menjelaskan elemen apa saja yang penting dalam menyusun sebuah laporan untung rugi dan bagaimana cara membuatnya. Yang ketiga, penempatan aktivitas sebelum atau sesudah pemaparan materi. Menempatkan aktivitas sebelum pemaparan materi akan menaikkan minat para peserta. Namun, jika menempatkan aktivitas setelah pemaparan materi, dapat membantu mengklarifikasi atau memperjelas materi yang telah disajikan. Dan yang keempat, mengajarkan dari praktek ke teori atau dari teori ke praktek. Misalnya, kita akan memberikan pelatihan mengenai pertolongan pertama pada orang yang mengalami sesak nafas. Kita dapat terlebih dahulu memberikan teori mengenai sesak nafas seperti mekanismenya, penyakit apa saja yang menyebabkan sesak nafas, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita dapat mendemonstrasikan bagaimana cara menolong orang yang mengalami sesak nafas. Begitu pula sebaliknya. Keberhasilan urutan sebuah program pelatihan yang efektif terletak pada bagaimana bagian satu ke bagian desain yang lain dapat mengalir dengan baik. Berikut ada beberapa tips untuk meningkatkan aliran antar bagian desain. Yang pertama, gunakanlah prinsip zoom. Saat memperkenalkan informasi baru kepada peserta, berilah mereka gambaran yang luas sebelum masuk ke dalam detailnya. Setelah trainer mempertajam detail-detailnya, berikanlah mereka review dari hal yang luas ke hal yang detail tadi untuk menunjukkan kepada peserta bagaimana setiap detail-detail tersebut berhubungan secara keseluruhan. Yang kedua, urutan pelatihan haruslah terlihat seperti spiral daripada garis lurus. Jika materi yang disampaikan bersifat rumit, perkenalkanlah terlebih dahulu pada tingkat yang sederhana, kemudian ajarkan pada tingkat yang lebih kompleks. Yang ketiga, hindarilah pemaparan langsung ke bagian yang penting. Lakukanlah aktivitas singkat atau presentasi singkat untuk membangun minat dan motivasi para peserta. Sebelum pemaparan materi utama dimulai, hangatkanlah peserta dengan aktivitas yang lebih ringan, yang berhubungan dengan materi, sehingga peserta dapat dengan mudah menerima materi yang akan diberikan. Yang keempat, pemberian tugas atau masalah kritis yang harus diselesaikan, sehingga peserta dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan. Dengan begitu, setelah pelatihan selesai, diharapkan peserta dapat mengingat dan mengaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menutup pelatihan dengan klimaks atau reflektif. Misalnya, kompetisi antar kelompok, permainan peran, atau studi kasus. Namun, bisa juga memberikan kesempatan peserta untuk bertanya tentang topik yang masih belum jelas, atau memberikan review untuk mengingat kembali. Mari kita review apa saja yang baru saja kita pelajari. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah urutan pelatihan. Yang pertama, membuat desain pelatihan dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Yang kedua, saat menyampaikan prosedur, dapat dimulai dengan langkah pertama atau langkah terakhir terlebih dahulu. Yang ketiga, penempatan aktivitas sebelum atau sesudah pemaparan materi. Dan yang terakhir,
mengajarkan dari teori ke praktek atau dari praktek ke teori. Selanjutnya, ada tips untuk meningkatkan aliran antar bagian desain. Yang pertama, gunakanlah prinsip zoom. Yang kedua, urutan pelatihan haruslah terlihat seperti spiral daripada garis lurus. Yang ketiga, hindari pemaparan langsung ke bagian yang penting. Yang keempat, pemberian tugas atau masalah kritis yang harus diselesaikan. Dan yang kelima, menutup pelatihan dengan klimaks atau reflektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai experiential learning sequences. Experiential learning sequences membutuhkan pertimbangan secara khusus, karena pembelajaran mengalir bukan dari materi yang diberikan, tetapi dari apa yang peserta serap untuk diri mereka sendiri, sebagai hasil dari pelatihan yang telah dirancang untuk mereka. Sehingga, nilai dari setiap aktivitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan cara meminta peserta untuk merenungkan ilmu yang baru saja mereka peroleh dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Ada 3 tahap untuk memproses pembelajaran, disebut what, so what, dan know what. Yang pertama yaitu what. Bawa peserta untuk memiliki pengalaman yang sesuai dengan topik pelatihan. Pengalaman tersebut dapat berupa simulasi, field trip, video, debat, role play, atau mental imagery exercise. Mintalah peserta untuk membagikan pengalaman tersebut seperti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amati dan pikirkan, dan apa yang mereka rasakan saat mengikuti pengalaman tersebut. Yang kedua adalah so what. Mintalah peserta untuk bertanya pada diri sendiri mengenai manfaat apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari atau mereka pelajari kembali, apa implikasi dari aktivitas tersebut, dan bagaimana pengalaman dapat berhubungan dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu know what. Minta peserta untuk mempertimbangkan bagaimana mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda di lain waktu, bagaimana mereka bisa memperluas pembelajaran yang mereka dapatkan, dan langkah-langkah apa yang mereka ambil untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Salah satu cara penerapannya yaitu dengan melakukan permainan Game of Life. Ini adalah permainan yang akan dimainkan oleh 6 kelompok dengan setiap tim memiliki jumlah pemain yang sama. Tujuan dari permainan ini adalah to win as much as you can. Prosedur. Ada 6 putaran untuk permainan ini, dan pada setiap putaran, setiap kelompok akan memilih X atau Y tanpa mengetahui apa yang telah kelompok lain pilih, dan menuliskan pilihannya pada selembar kertas. Lalu diserahkan kepada trainer, yang dimana trainer akan menghitung dan mengumumkan hasilnya. Hasil masing-masing kelompok tergantung pada kombinasi pilihan yang dibuat oleh kelompok. Untuk 6 kelompok, ada 7 kemungkinan kombinasi, seperti di bawah ini. Setelah putaran ketiga dan kelima, akan diberikan waktu untuk melakukan sesi negosiasi selama 10 menit. Sebelum melakukan negosiasi ini, trainer akan mengumumkan hasil menang dan kalah. Lalu, payoff akan menjadi 3 kali lipat di putaran keempat dan 10 kali lipat untuk putaran ke-6 atau terakhir. Setelah menjalani Game of Life ini, trainer dapat melihat reaksi yang ditampilkan oleh para peserta, seperti kemarahan pada tim yang mengalami kekalahan dan kesenangan pada tim yang mengalami kemenangan. Dalam tahap what ini, penting untuk melihat dan mengamati reaksi yang ditampilkan oleh para peserta. Setelah itu, trainer dapat melanjutkan dengan tahap so what. Di sini, peserta mulai mengembangkan banyak wawasan, memahami bahwa negosiasi dilandasi oleh rasa percaya dan kerjasama dalam kelompok. Dan mereka juga mengamati kelompok yang menang maupun yang kalah, dan mencari tahu alasan yang membuat kelompok tersebut mengalaminya. Setelah itu, peserta biasanya termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pada tahap know what.
Mari kita review apa saja yang baru saja kita pelajari. Ada 3 tahap untuk memproses pembelajaran yang disebut what, so what, dan know what. Dan salah satu penerapannya yaitu dengan melakukan permainan game of life. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang dikenal. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai. Dan kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.